anak-anakku, apa kabar kalian semua hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan belajar IPA kembali. Kali ini kita akan belajar tentang besaran dan pengukuran. Perhatikan baik-baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang Ustazah bilang tadi, hari ini kita akan belajar tentang besaran dan pengukuran. Perhatikan ya. Pertama, perhatikan peta konsep berikut. Besaran nanti yang akan kita pelajari ada besaran pokok, ada besaran turunan. Ya, kita pelajari dulu besaran itu apa yang dimaksud dengan besaran. Ya, besaran merupakan segala sesuatu yang dapat diukur dengan alat ukur dan nilainya dapat dinyatakan dengan angka. Jadi apa saja yang ada di sekitar kamu yang dapat diukur dengan alat ukur dan nilainya dapat dinyatakan dengan angka. Contohnya, ya, misalnya carilah meja yang ada di depanmu. Kemudian pertanyaannya adalah berapa panjang meja yang ada di depanmu? Maka bisa saja setelah diukur, jadi panjang meja tersebut adalah 2 meter. Ya, jadi besarannya adalah panjang. Jadi panjang itu merupakan besaran karena panjang bisa diukur pakai alat ukur dan nanti menghasilkan suatu nilai. Ya, jadi panjang merupakan besaran, 2 merupakan nilai, dan meter merupakan satuan besaran panjang. Nah, itu contohnya. Misal contoh lagi, berapa waktu yang dibutuhkan perjalananmu dari rumah ke sekolah? Waktunya adalah 30 menit, berarti waktu merupakan suatu besaran, 30 merupakan nilai, dan menit merupakan satuan besaran dari waktu. Ya, jadi itu hanya contoh, ada panjang, ada waktu, itu sebuah besaran. Ya, perhatikan lagi. Sekarang besaran pokok dan besaran turunan. Ya, apa itu besaran pokok? Besaran pokok merupakan besaran yang satuannya telah ditetapkan terlebih dahulu dan tidak diturunkan dari besaran lain. Jadi namanya besaran pokok, dia tidak diturunkan dari besaran lainnya. Jadi sudah ditentukan, ya. Besaran pokok di sini ada 7, ya, yaitu panjang, waktu, massa, suhu, kuat arus, jumlah zat, dan intensitas cahaya. Ya. Kemudian satuan SI itu satuan standar internasional. Jadi satuan yang dipergunakan secara internasional. Jadi misalnya tidak hanya di Indonesia, jadi di semua negara, jadi secara internasional satuan yang digunakan itu misalnya panjang itu adalah meter, waktu adalah sekon, massa adalah kilogram, suhu adalah Kelvin, watt arus ampere, jumlah zat mol, intensitas cahaya kandela. Alat ukur yang digunakan, misalnya kalau panjang ya nanti ada meteran, ada rollmeter, kemudian nanti ada alat ukur jangka sorong, mikrometer, skrup, nanti akan dibahas lebih lanjut, ya. Jadi yang perlu kamu pahami di sini bahwa besaran pokok itu besaran yang tidak diturunkan dari besaran lain. Jadi sudah pakem bahwa besaran pokok itu ada 7 ini. Yang akan kita pelajari di kelas 7 ya nanti hanya panjang, waktu, massa, dan suhu. Untuk kuat arus, jumlah zat atau intensitas cahaya nanti akan dipelajari lebih lanjut di jenjang berikutnya di kelas 8. Ya. Kita bahas yang pertama dulu yaitu besaran panjang. Ya. Panjang itu bisa diukur dengan rollmeter, bisa diukur dengan jangka sorong, bisa diukur dengan mikrometer skrup. Yang biasa kamu lihat rollmeter ini sudah biasa kamu lihat. Ya, kamu gunakan di sekitar rumah. Yang jangka sorong dengan mikrometer mungkin kalian ini adalah hal yang baru. Ya, belum pernah menggunakan. Bagaimana cara mengukur dengan jangka sorong dan mikrometer nanti di pembelajaran selanjutnya. Ya, yang penting kamu tahu dulu bahwa besaran pokok yang pertama adalah panjang. Panjang satuan SI-nya apa? Meter. Ya, ini ada beberapa contoh, misal mengubah satuan atau mengkonversi satuan panjang. 1 kilometer disuruh menjadikan berapa meter? Ada 1000
meter. 1 meter berapa senti? 100 senti. Ini hanya mengulang waktu SD ya, mungkin bisa diingat-ingat lagi ya. Jadi nanti kamu harus tahu bagaimana mengkonversi satuan panjang dari satuan yang diketahui ke satuan internasional. Satuan internasional dari panjang apa tadi? Meter, misalnya kilometer, 1000 meter. Itu hanya contoh ya. Yang kedua yaitu massa ya. Massa dan berat merupakan dua besaran yang berbeda ya. Sebenarnya ini hal sesuatu yang kadang kita kalau dalam kehidupan sehari-hari itu mengucapkannya hampir sama. Misalnya kamu mau mengukur berat badanmu. Berapa berat badanmu? Sebenarnya bukan berat badan kalau istilahnya di fisika, tapi massa. Karena gimana? Massa itu sebuah benda menyatakan jumlah zat atau materi yang tergandung dalam benda. Sedangkan berat benda merupakan gaya tarik bumi yang dialami benda tersebut. Jadi kalau berat itu ada hubungannya dengan gravitasi. Berat suatu benda itu berbeda. Jika berat di bumi misalnya 50 kilo, maka tidak akan sama dengan berat yang ada di misalnya kamu di luar angkasa, di planet Mars atau di mana di bulan, maka akan beda karena tidak ada gaya tariknya atau tidak ada gravitasinya. Jadi kalau massa itu gravitasinya tidak ada gravitasi itu tidak diikutkan. Tapi kalau berat itu mengandung gravitasi, ada gravitasinya. Jadi beda ya. Kalau kita sebutkan misalnya kita ngukur suatu, kamu beli telur, berarti itu adalah artinya massa. Berapa massa telur yang kamu beli? Ya, soalnya kalau berat itu nanti ada hubungannya dengan gravitasi, nanti akan dibahas selanjutnya. Ya, jadi yang benar kalau misalnya kamu mengukur berat badanmu, itu berarti artinya massa badanmu. Ya, misalnya berapa berat badanmu, ternyata 50, berarti yang benar adalah bukan berat, tapi massa. Ya, massa itu bisa diukur dengan timbangan atau neraca. Ini contoh-contoh timbangan yang kita temui. Ya, ini ada timbangan, biasanya kalau ini untuk kue, ini untuk biasanya kalau buah atau apa ya, kalau di pedagang biasanya pakainya ini. Ini ada neraca, kalau ini biasanya digunakan pada di lab-lab. Nah, ada neraca Ohaus namanya. Ya. Satuan massa secara internasional tadi adalah kilogram. Ya, mengkonversi satuan massa kamu harus tahu, ini mengingat waktu SD aja, 1 ton berapa kuintal, 1 kuintal berapa kilo, 1 kilo berapa gram. Tapi yang digunakan secara internasional adalah kilogram. Yang ketiga adalah waktu. Ya, waktu alat ukurnya adalah stopwatch biasanya. Ya, satuan internasionalnya adalah sekon. Sekon itu artinya. Oke, besaran selanjutnya yaitu suhu. Suhu diukur dengan alat termometer. Termometer yang sering digunakan yaitu ada termometer raksa dan termometer alkohol. Nah, ini contoh termometer. Ini termometer yang termometer badan atau biasa yang kita gunakan, tapi ini yang manual. Ini ada termometer yang elektrik ya. Terus ini ada termogan yang sekarang banyak digunakan. Kemudian ini ada termometer ruangan. Selanjutnya ada termometer laboratorium atau biasa disebut termometer batar. Ini digunakan kalau kita nanti melakukan praktikum ya. Semoga kita akan bertemu ya untuk melakukan praktikum yang akan dilakukan. Satuan suhu dinyatakan dalam Celcius dalam kehidupan sehari-hari. Jadi berapa suhu tubuhmu, maka nanti misalnya 36 derajat Celcius ya. Itu dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi untuk standar internasionalnya satuannya adalah Kelvin yang digunakan. Ya. Jadi hubungan keduanya dapat dinyatakan dengan rumus bahwa T sama dengan T plus 273 Kelvin. Nah, contohnya seperti ini.
Perhatikan contohnya. Raisa memanaskan air hingga suhunya mencapai 65 derajat Celcius. Berapakah suhu tersebut jika dinyatakan dalam Kelvin? Maka tinggal ditambahkan saja 65 derajat Celcius tadi ditambah dengan 273 yaitu 338 Kelvin. Ya. Misal kamu mau ukur suhu tubuhmu, oh ternyata suhu tubuhmu itu 36 derajat Celcius. Berapa Kelvin? Ya tinggal 36 ditambahkan dengan 273. Maka nanti satuan suhunya berubah menjadi Kelvin. Selanjutnya yaitu besaran turunan. Besaran turunan itu besaran yang satuannya diturunkan dari besaran pokok. Jadi satuannya diturunkan dari besaran pokok tadi. Kalau yang kita pelajari tadi ada besaran pokok, panjang, waktu, massa dan suhu, ya berarti nanti besaran-besaran ini bisa diturunkan dari besaran pokok 4 tadi yang kita pelajari. Contohnya seperti ini. Misalnya luas. Luas itu rumusnya P kali L. Maka hasilnya nanti biasanya adalah meter persegi. Meter ini adalah satuan dari besaran pokok panjang. Maka bisa diartikan luas diturunkan dari besaran panjang. Contoh lagi, perhatikan. Volume rumusnya sisi kali sisi kali sisi, nanti satuannya biasanya adalah meter kubik. Ya, artinya meter ini tadi adalah satuan besaran pokok panjang. Maka volume diturunkan dari besaran panjang. Jadi volume satuannya itu diturunkan dari besaran pokok panjang. Perhatikan lagi, berat. Berat itu nanti rumusnya W sama dengan M kali G. M adalah massa, massa itu satuannya kilogram, gravitasi itu meter per sekon kuadrat. Nah, kalau dilihat dari satuannya, maka kilogram itu massa, meter panjang, S-nya adalah sekon itu waktu. Jadi satuan berat itu diturunkan dari besaran pokok massa kilogram, meternya panjang dan waktu. Jadi ada tiga besaran pokok. Ya, jadi berat itu diturunkan dari besaran pokok panjang, massa dan waktu. Perhatikan lagi gaya sama. M kali A, M-nya adalah massa kilogram, A-nya itu meter per sekon kuadrat satuannya. Ya, yang kamu lihat adalah satuannya ini. Misalnya gaya yang dilihat ya ini satuannya. Jadi dia diturunkan dari mana? Kilogram itu adalah massa, meternya panjang, S-nya adalah waktu. Contoh lagi yang terakhir, massa jenis Rho sama dengan M per V. M-nya itu kilogram, volumenya itu meter kubik. Jadi diturunkan dari besaran kilogram itu massa, meternya adalah panjang. Jadi massa jenis diturunkan dari besaran massa dan panjang. Ya. Selanjutnya, ya, kita akan membahas tentang pengukuran. Kalau tadi kita bahas tentang besaran pokok dan turunan, sekarang bagaimana kita mengukur. Ya, karena besaran itu tadi adalah sesuatu yang dapat diukur dan pakai alat ukur. Ya, kita coba, apa yang terjadi jika kamu dan adikmu mengukur meja kamarmu dengan cara seperti pada gambar? Ya, cari meja yang ada di dekatmu sekarang. Terserah mau meja ruang tamu, mau meja makan atau meja belajar kamu. Ya, kemudian kamu sama adikmu. Ya, ukur mejanya dengan cara seperti ini. Pakai ini namanya apa? Jengkal. Berapa jengkal? Ya, kamu mengukur pakai jengkalmu, adikmu pakai jengkal tangannya sendiri juga. Maka nanti apa yang terjadi? Apa yang dihasilkan? Apa yang terjadi? Apa hasil pengukuranmu dan adikmu sama? Ya, pertanyaannya adalah apakah hasil pengukuranmu dan adikmu sama? Ya, jelas berbeda. Ya kan, pasti berbeda ya. Misalnya kamu, ternyata meja ruang tamumu, kalau kamu yang ngukur itu ada 5 jengkal. Kalau adikmu, ternyata ada 8 jengkal. Oke, sekarang ukur meja tadi, ya, panjang meja tadi dengan menggunakan penggaris. Lakukan pengukuran bersama adikmu.
Ya, kamu mengukur, adik mengukur, maka hasilnya bagaimana? Apakah sama hasilnya kalau kita ukur dengan penggaris? Ya, pasti pengukuran tadi menghasilkan hasil yang sama. Ya. Dari kegiatan tadi, setelah kamu melakukan pengukuran dengan menggunakan jengkal, ya, dan menggunakan penggaris, maka pengukuran itu ada yang menggunakan satuan baku dan satuan tak baku. Satuan bakunya tadi saat kamu mengukur dengan penggaris, sedangkan satuan tak bakunya adalah saat kamu mengukur dengan jengkal. Jadi jengkal telapak tangan dan tadi ukuran sentimeter penggaris merupakan satuan sama-sama satuan panjang, tetapi yang satu adalah satuan baku sentimeter karena kamu dan adikmu melakukan pengukuran hasilnya sama, sedangkan satuan jengkal adalah juga satuan panjang tetapi satuan tidak baku. Jadi setiap orang menghasilkan satuan jengkal yang berbeda. Itu namanya contoh satuan tak baku. Selain jengkal bisa saja, misal kalau satuan tak baku contohnya adalah depak. Nah, itu adalah satuan tak baku. Jadi mengukur dari kegiatan tersebut dapat disimpulkan bahwa mengukur itu membandingkan besaran yang diukur dengan besaran sejenis yang digunakan sebagai satuan. Jadi mengukur itu ya membandingkan besaran tadi, misalnya panjangnya yang diukur, ya, maka ada satuannya berapa nilainya dengan satuannya yang berbeda-beda. Bisa satuannya baku, bisa satuan tak baku. Sampai di sini dulu untuk pembelajaran besaran dan pengukuran. Ya, semoga kalian paham. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di pembelajaran IPA selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.